Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indra Wiratama dengan NIM 2502001020284. Saya adalah mahasiswa program studi manajemen PJJ S1 di Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester untuk mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis yang diampu oleh Ibu Dr. Ratna Trihari Safariningsih. Video ini saya buat sebagai syarat penyelesaian ujian tengah semester ini. Mari kita masuk ke pembahasan soal pertama. Kita mulai dengan soal nomor 1 tentang fungsi permintaan. Diketahui pada soal, saat harga barang Rp57.000, jumlah permintaannya adalah 1.350 unit. Kemudian disebutkan bahwa setiap kenaikan harga sebesar 1.560, permintaan akan turun sebanyak 130 unit. Untuk menyelesaikannya, pertama saya mencari gradien atau kemiringan kurvanya. Karena hubungan harga dan permintaan berlawanan, maka gradiennya adalah 1.560 dibagi negatif 130 yang menghasilkan minus 12. Selanjutnya, saya masukkan ke rumus persamaan linear P dikurangi P1 sama dengan M dalam kurung Q dikurangi Q1. Setelah dihitung, didapatkan hasil akhir fungsi permintaannya adalah P sama dengan 73.200 dikurangi 12Q. Lanjut ke soal nomor 2 mengenai keseimbangan pasar dan subsidi. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 110 dikurangi 5Q dan penawaran P sama dengan 90 plus 5Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp8 per unit. Ada dua kondisi yang saya hitung. Yang pertama, keseimbangan sebelum subsidi. Syaratnya adalah permintaan sama dengan penawaran. Dari perhitungan, didapatkan jumlah keseimbangan sebesar 2 unit dan harga keseimbangan sebesar 100. Yang kedua, keseimbangan setelah subsidi. Adanya subsidi membuat kurva penawaran berubah. Fungsi penawaran baru menjadi P sama dengan dalam kurung 90 plus 5 dikurangi 8 atau P sama dengan 82 plus 5Q. Setelah disamakan kembali dengan fungsi permintaan, didapatkan titik keseimbangan baru, yaitu jumlah Q naik menjadi 2,8 unit dan harga atau P turun menjadi 96. Berikutnya soal nomor 3 tentang break-even point atau titik pulang pokok. Diketahui fungsi biaya total adalah 432.000 plus 230 Q. Dan penerimaan total adalah 11.030 Q. Untuk poin A, perusahaan berada dalam posisi pulang pokok ketika pendapatan sama dengan biaya atau R sama dengan C. Setelah dihitung secara aljabar, didapatkan nilai Q sebesar 40 unit. Jadi, BEP tercapai saat memproduksi 40 unit. Untuk poin B, jika perusahaan memproduksi 90 unit, apa yang terjadi? Saya menghitung labanya dengan rumus penerimaan dikurangi biaya atau R min C. Hasil perhitungannya menunjukkan nilai positif sebesar 540.000. Artinya, pada produksi 90 unit, perusahaan mengalami keuntungan sebesar Rp540.000.
Selanjutnya soal nomor 4. Di sini fungsi penerimaan dan biayanya berbentuk non-linear atau kuadrat dan kubik. Kita diminta menghitung laba atau rugi pada dua tingkat produksi yang berbeda. Yang pertama, saat produksi 95 unit. Saya mensubstitusikan nilai Q sama dengan 95 ke dalam fungsi penerimaan dan biaya. Hasilnya, penerimaan sebesar 39.092,5 dan biaya secara matematis tercatat minus 17.142,5. Maka total keuntungan adalah yaitu sebesar 56.235. Yang kedua, saat produksi 150 unit. Dengan cara yang sama, diperoleh penerimaan 59.250, namun biaya membengkak menjadi 73.800. Karena biaya lebih besar dari penerimaan, maka perusahaan mengalami kerugian sebesar 14,55011. Terakhir, soal nomor 5 diketahui fungsi permintaan PD sama dengan Q kuadrat dikurangi 9Q plus 16 dan penawaran sama dengan Q kuadrat plus 3Q plus 4. Kita cari keseimbangannya dengan menyamakan PD sama dengan PS. Di sini variabel Q kuadrat di kedua sisi saling menghilangkan sehingga tersisa persamaan linear biasa. Setelah dikelompokkan, didapatkan 12 sama dengan 12Q, sehingga jumlah keseimbangan Q adalah 1. Untuk mencari harga, saya masukkan nilai Q sama dengan 1 ke salah satu fungsi dan didapatkan harga keseimbangan adalah 8. Demikianlah penjelasan jawaban untuk kelima soal ujian tengah semester Matematika, Ekonomi, dan Bisnis ini. Terima kasih kepada Ibu dosen atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.